Tapi yang lagi rame Ustadz, yang lagi viral tadi saya mau kirim ke Ustadz, cuman masalahnya ini orang nggak pakai hijab. Hmm. Seorang penyanyi dari Australia, branding saya ini emang lagi viral banget nih Ustadz. Dia beragama bukan Islam, saya nggak mau sebut agamanya ya. Dia bukan agama Islam, cuman dia saya cek sosial medianya, memang dia penyanyi begitu. Nggak tahu gimana dia iseng, dia tanya chat GPT itu ada semacam kecerdasan buatan atau AI, di mana ChatGPT ini itu kombinasi pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan data besar. Jadi AI ini belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan algoritma, Ustaz, yang terus diperbaharui setiap waktu. Teknologi ini meniru kemampuan manusia untuk berpikir. Bahkan diteliti, seandainya ChatGPT ini memiliki IQ-nya itu 300.000 Ustaz. Sedangkan manusia, tadi benar Ustaz tuh, sedangkan manusia IQ tertinggi itu kurang lebih 230. Ini karena orang barat ini kalau ngomong harus pakai data, dan selama ini usaha sosial ya, media itu selalu mendiskreditkan agama Islam kan. Nah, pas adanya ini, dan yang buat upload itu orang non muslim, ya ini lucu. Jadi dia nanya, apakah Bible itu wahyu Tuhan? Jadi ini bukan. Kalau misalnya memilih, kamu agama apa? Agama Islam, dia bilang. Dia kaget kan. Bisa nggak? Kalau misalnya Islam sama Buddha, Islam. Islam sama Hindu, Islam. Oke, kalau misalnya saya ini ingin bahagia, saya ini ingin hidup ya senanglah di muka bumi tadi, tapi tidak melupakan tentang kepercayaan. Saya baiknya itu pilihnya harus percaya Tuhan, agnostik, apa ateis. Dijawabnya apa? Aku sarankan percaya Tuhan, agama Islam. Dia kaget lagi ya kan. Ini saya nggak tahu nih, saya masih ikutin ini, mudah-mudahan ini orang dapat hidayah, karena semua jawaban dari artificial intelligence ini sendiri, padahal yang buat juga bukan orang, kayaknya sih setahu saya bukan orang Islam yang buatnya, non Muslim ya, semua pakai data, tapi semua jawaban semua jawabannya menuju ke Islam. Bahkan dia bilang, seandainya kamu manusia, apakah kamu bersyahadat? Mau, dia bilang. Kamu mau syahadat sekarang? Syahadat Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah wa Masa. asyhadu anna Muhammadar, itu ChatGPT yang ngomong gitu. Yang mudah-mudahan ini menjadi ya, selain itibar tadi kita bahas tentang itibar, menjadi renungan orang-orang non muslim. Fabi aya ila rabbikum tukadiban, ya kan. Ah, ini salah satu fabi aya ila rabbikum nih. Apa kamu masih mendustakan ya nikmat-nikmat? Ini salah satu nikmat nih. Nggak mungkin kalau orang Islam yang ngomong, ini bisa rekayasa nih, tapi ini ChatGPT, mesin pintar yang ngomong. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, rabbil maghribi wal masyriqi. Tuhan pemilik langit dan bumi beserta isinya dari ujung timur hingga ujung barat, yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat menjadi umat pilihan, karena kita memiliki nabi dan rasul pilihan, kitab pilihan, malaikat pilihan, diturunkan di hari pilihan, di malam pilihan, sehingga alhamdulillah kita menjadi umat pilihan. Serta tak lupa kita mengisi hari-hari kita dengan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi masih di channel Milenium Mengaji. Di hari Minggu ini seperti biasa kita kajian untuk tafsir Al-Qur'an. Masih di surat 79, sekarang masuk ke ayat 26. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah, dan beliau telah hadir di antara kita. Dan kepada gurunda kita selalu kita berikan doa agar diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manfaat selaku penuntut ilmu, wabil khusus an al-fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk gurunda Ustaz Ali, tafadhol maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Silakan dibuka ikhwati fillah Quran surat An-Naziat ya. An-Naziat ayat ke-26, kita coba sampai 30 dulu ya. Silakan Pak Tabarami dibaca. Syukran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika li'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطاش الليل وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Inna fi dzalika, sesungguhnya fi dalam atau pada dzalika yang demikian yang telah terjadi sebelumnya, ya, la pasti, lamnya lam taukid gitu ya, pasti ibratan ya, ibrat itu pelajaran ya, pasti ada pelajaran, linya lam di lam tamlik kepemilikan, hanya ya untuk man siapa saja yakhsa yang takut ya, bagi yang takut, enggak bukan untuk semua orang ya. Antum kalimat al-istifham, apakah kalian asaddu khalqan ya, penciptaan kalian lebih keras, lebih sulit, lebih berat, am atau as-sama'u banaha, penciptaan langit dan peninggiannya ya. Rofa samkaha, rofa dia angkat, ditinggikan, samkaha bangunan tersebut, bangunannya, fasawwaha lalu disempurnakan atapnya, menyempurnakannya, wa agtosa, dan agtosa af'ala wajannya ya, telah menggelapkan ya, aktosa itu gelap ya, agtosa gotosa itu gelap, aktosa betul-betul menggelapkan, lailaha malamnya, wa akhraja dan telah betul-betul telah mengeluarkan duhaha, cahayanya, cahaya duha maksudnya waktu pagi, wal ardo ba'da dzalika, dan bumi setelah demikian itu, setelah penciptaan langit, dahaha dihamparkan ya, ya dibentangkan ya. Ayat sebelumnya Fir'aun menyombongkan diri, mengumpulkan para petinggi-petingginya, para tukang-tukang sihir, rakyat-rakyatnya, mengatakan bahwa dia adalah Tuhannya, Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-38 dipertebal lagi, aku gak tahu kalau ada yang Tuhan yang lebih tinggi daripada aku. Coba buatkan bangunan yang tinggi sampai setinggi-tingginya, aku pengen tahu di mana Tuhannya Musa. Ini melampaui batas itu ya, melampaui batas. Iblis saja tidak mengakui dirinya Tuhan ya, iblis saja tidak mengakui dirinya itu Tuhan. Ini Fir'aun ya, yang ibaratnya ya ceremen gitu ya dibanding iblis gitu kan, gak ada apa-apanya gitu kan, ngaku dirinya itu Tuhan. Lalu Allah menyiksanya di dunia maupun di akhirat ya, di akhirat dengan di neraka, dimasuk ke dalam neraka dalam surat 40 ayat 46, surat dimasukkan semua ke dalam neraka ya, dia dan bala tentaranya. Di dunia disiksa, di dunia di mana tenggelamkan ya, dia di alam barzah juga disiksa. Ini bisa dilihat dari surat 40 ayat 46 ya. Lalu Allah ceritakan inna fi dzalika, ayat sekarang kelanjutannya, sesungguhnya pada yang demikian itu, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Fir'aun, la ibratun liman yakhsha, sungguh ada pelajaran, pasti ada pelajaran, cuman bukan untuk semua orang. Liman yakhsha, bagi siapa saja yang takut. Siapa yang takut? Ya al-ulama ya, dia yang takut kepada Allah. Ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Yakhsha Allah ya, hanya ulama yang takut kepada orang-orang yang alim. Orang ulama itu alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ngerti, tahu dirinya, tahu siapa penciptanya. Dia orang-orang yang beriman ya. Dalam surat Qaf, coba dibuka surat ke-50 ayatnya ke-37. Surat Qaf ya, Allah berfirman, coba dibuka dah surat ke-50 37 ya. Sama surat 10 ayat 101 Yunus, coba dibuka dulu 50 37 ya, surat Qaf. Udah ketemu? Qaf 50 37.
Surat Ya, ayat ke-37. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Yang punya akal, punya pendengaran, dan dia menyaksikan. Tapi kalau dia apa namanya ada akal tapi akalnya gak sehat, Hmm. gak akan bisa ada pelajaran. Hatinya ada tapi hati kalau kotor gak bersih, gak akan ada pelajaran. Ya makanya gak semua orang ada pelajaran. Orang-orang yang hatinya bersih, yang akalnya hidup, Mhm. ya yang akalnya hidup, dia nggak perlu banyak bukti, Pak, Ya. untuk melihat tanda kebesaran Allah. Nggak perlu banyak bukti, satu aja sudah cukup. Contoh, sebelumnya kita udah ceritakan bahwa para tukang-tukang sihir, bukan tukang sihir, ahli-ahli sihir, Hmm. melihat kenyataan seperti itu langsung beriman. Nggak perlu banyak bukti ditunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ini mah bukan sihir. Kenapa? Kalau sihir kami ahlinya sihir. Iya, 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 iya. Ini bukan sihir. Hmm. Dia seketika beriman. Nggak perlu banyak bukti. Oke. Asia, istrinya Fir'aun, yang setiap hari bernama di Fir'aun. Nggak perlu banyak bukti. Ngelihat kejadian seperti itu, dia beriman. Walaupun tahu konsekuensinya, disiksa habis-habisan. Tapi kalau hatinya kotor, akalnya nggak berfungsi. Walaupun secara akademis dia sarjana S3 katakan, IQ-nya 200 katakan, ya itu bukan jaminan. Ya, berapa banyak yang dikasih pelajaran di depan mata dia. Kita lihat langit saja, coba lihat ke depan, lihat dalam dirinya dilihat. Kalau punya akal, hatinya bersih, dia pasti beriman. Makanya apa namanya? Kalau dalam Quran disebutkan orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang cerdas itu bukan yang IQ 200, bukan. Tapi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang pintar. Buat apa IQ 200 kalau gak mau menyelamatkan diri dari api neraka? Ya. Jadi demikian itulah ada pelajaran, pasti ada pelajaran bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang akalnya hidup, hatinya bersih. Dalam surat Yunus ayat 101 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi qul induru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, lihat, perhatikan coba. Apa saja yang terjadi pada langit dan bumi. Wa ma tugni ayatu wan nuzur. Tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat ayat-ayat, tanda-tanda, wan nuzur, dan peringatan-peringatan an qaumil la yu'minun, bagi orang-orang kaum yang tidak beriman. Jadi kalau kaum yang tidak beriman diberi bukti apapun, mereka tidak akan beriman. Maka dengan kisah ini kita harus lihat dalam berdakwah juga harus proporsional. Ya, tidak fokus kepada satu orang, kita berharap dia masuk Islam, hatinya tertutup. Akhirnya dengan fokus kepada satu orang tidak proporsional, kita abaikan yang lain. Peluang-peluang dakwah itu di depan mata kita banyak. Kelihatan ke orang-orang yang kita dakwah, kalau hatinya tertutup kelihatan. Cara dia menyambut atau dia menolak kelihatan. Ya, maka jangan habiskan waktu kita, tenaga kita untuk mendakwai kepada satu dua orang ini. Lebih baik kalau memang udah tidak mau menerima, kita lepaskan saja atau doakan saja. Kita fokus kepada dakwah-dakwah yang lain, sasaran dakwah yang lain. Ke dia doa saja. Ya, karena memang dakwah ini bukan untuk semua orang, nggak semua orang menerima dakwah kita. Bahkan sebagian besar menolak. Ya. Jadi kita termasuk orang yang mana tuh? Apakah dengan kisah-kisah Fir'aun tersebut atau kisah-kisah yang lain dalam Al-Qur'an, apa kita beriman atau tidak? Bahkan tidak jarang Allah memberikan perumpamaan kan, dengan nyamuk, dengan apa gitu kan? Banyak dengan perumpamaan tersebut banyak yang kafir. Banyak yang dapat petunjuk. Ya. Kita termasuk yang mana? Apakah nunggu
nunggu sekian banyak kejadian yang kita alami baru kita sadar. Harusnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadikan kejadian orang lain Itibar buat kita. pelajaran buat kita. Oh, si fulan begini. Dalam hal ini kisah Firaun kan. Nah, Oh, Firaun begitu. Kita jadikan pelajaran, kita jangan begitu. Atau tetangga kita, saudara kita, teman kita. Oh, begitu ya. Oh, saya jangan begitu. Jadikan kisah orang lain itu pelajaran buat kita. Jangan kebalikannya. Kisah kita jadi pelajaran buat orang lain. Orang lain yang berubah, kitanya mah tenggelam dalam kemaksiatan. Ya, harusnya kita menjadikan objek-objek itu buat kita. Pelajaran buat kita. Jangan sampai kita dijadikan objek. Jelas ya? nah. Baik. Lalu ayat berikutnya ayat ke-27, antum. Allah buka dengan kalimat al-istifham. Apakah kalian ya asudda khalqan, penciptaannya asudda, lebih keras, lebih susah, lebih berat. Asudda itu bisa artinya bisa lebih keras, bisa lebih berat, bisa lebih susah, bisa lebih pedih, tergantung kalimat apa kata-kata setelahnya. Oh, karena kalimat setelah asudda itu khalqan, penciptaan. Berarti penciptaan kalimat yang cocok adalah lebih sulit. Ya kalau lebih keras nggak cocok gitu kan. Kalau lebih keras kan sesuatu ke batu tuh lebih keras ya. Hati manusia yang nggak beriman tuh lebih keras, cocok gitu kan. Kalau penciptaan berarti lebih sulit penciptaannya. Masya Allah bertanya kepada orang-orang kafir sebelum kisah Nabi Musa ini diceritakan, kan sebelumnya sebelumnya itu kan mereka mendakwa gitu kan, bertanya, apakah kami yang sudah jadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Ya kan? Diceritain. Dibalas sama Allah, apakah penciptaan kalian lebih susah daripada penciptaan langit? Ya. Itu maksudnya kira-kira lebih gampang mana, lebih sulit mana penciptaannya, manusia atau langit? Susah banget. Susah langit. Artinya apa? Kalau langit yang begitu besar, yang begitu luar biasa, megah, sulit, ya itu mudah bagi Allah. Apalagi kamu, wahai manusia yang sombong, nggak tahu diri gitu kan, mudah bagi Allah. Nah, kalimat al-istifham di sini disebutnya namanya al-istifham al-inkari. Ya, al-istifham al-inkari. Al-istifham itu ada dua. Al-istifham adalah kalimat tanya ya, ada dua. Yang pertama adalah al-istifham hakiki, yang kedua al-istifham majazi. Al-istifham hakiki adalah kata tanya yang sebenarnya. Antum dari mana? Dari pasar. Mau kemana? Mau pulang. Nah, itu kan kalimat tanya yang hakiki, yang sebenarnya. Kalimat tanya yang butuh jawaban. Ya, tapi ada bentuk yang kedua namanya al-istifham. Ya, al-istifham majas. Kalimat tanya bukan untuk dijawab, untuk direnungkan, untuk difikirkan. Ini terbagi banyak nih. Ada al-inkari, ada at-taubi, ada at-takrir, ya banyak nih. Al-istifham banyak sekali, ya ada al-ijab, ya banyak sekali. Nah, ini lebih cocok kepada al-inkari, al-istifhamu al-inkari, kalimat tanya untuk mengingkari. Maksudnya apa? Penciptaan kamu tuh tidak lebih sulit, bahkan gampang, kata Allah. Ya, yang kedua al-istifham at-taubih, kalimat tanya untuk mencela pertanyaan mereka. Apa pertanyaan mereka? Apakah kami sudah menjadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Enggak usah ditanyakan, itu mencela dirimu sendiri, menghindar dirimu sendiri. Karena bagi Allah mudah hal itu. Antum asudda khalaqan amis sama'u banaha. Langit yang apa pencipta langit peninggiannya lebih sulit. Langit susah sekali mas bro gitu ya. Kita bayangkan saja, kita lihat rafa samkaha ya fasawaha. Allah meninggikan bangunannya. Bagaimana meninggikan langit? Kan susah sekali Bapak sekalian. Jangan langit dah. Kita buat apa nih? Saya punya kitab di sini. Ya anggap aja ini langit gitu ya. Kitab ini kitab Sahih Muslim ya. Anggap aja ini langit. Bisa kita dirikan ini tanpa tiang, tanpa penyangga.
Saya arsitek, Ustaz. Gak mungkin bangunan nggak ada Nggak tiang. mungkin. Kalau ada orang yang mampu membangun bangunan satu lantai saja, ya nggak usah dari beton dah, yang ringan-ringan saja gitu kan, tanpa tiang, ini luar biasa. Bukan arsitek di dunia kan nggak ada itu ya. Tanpa tiang, ini sampai 7 lapis bumi, ini bagaimana ceritanya? Harusnya dengan begitu berpikir bertambah keimanan bagi orang-orang yang hidup hatinya, yang hidup akalnya. Ya, wa antum asudda khalaqan amis sama ubanaha wa rafa'a samkaha wa fasawala, bukan cuma ditinggikan. Setelah langit ditinggikan, siapa penghuni langit? Para malaikat tentunya. Berapa jumlah mereka? Dia di tiap langit, apa enggak roboh tuh langit? Kan nggak ada tiangnya, kok bisa nggak roboh gitu? Karena Allah yang menahannya. Ya, harusnya kita menjadi ya luar biasa kan, bertambah keimanan. Tapi bagi orang-orang yang hati yang mati, tidak cukup bagi mereka apa namanya tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada gunanya. Peringatan dari Allah tidak ada manfaatnya bagi mereka. Nah, kita termasuk yang mana? Karena ibrohnya bisa buat kita juga. Walaupun ini ayat turunnya buat orang-orang kafir Quraisy, ya asbabun nuzulnya, tapi ibrohnya bisa untuk kita. Ada kaidahnya begitu. Apa kaidahnya, Pak? Al ibratu bi umumi lafaz wala bi khususi sabab. Ibroh itu dari keumuman lafadznya, bukan dari sebab turunnya ayatnya ke khusus sebabnya. Ya, wala bi khususi sabab, bukan sebab khususnya, tapi apa namanya keumuman ayatnya. Ayat ini bentuknya umum. Ya, untuk kita bisa jadi ambil ibrohnya. Lalu berikutnya di ayat ke-29 ya, 29, wa aqtosa lailaha, dan Allah betul-betul menggelapkan malamnya. Ya, menggelapkan malamnya maksudnya apa gitu ya? Langit itu kan kita taunya langit itu terang atau gelap sebenarnya nih? Tahunya gelap kita. Tahu aja gelap. Berarti kalau bagi orang yang tahu aja langit itu gelap, maka kalimat berikutnya nih, wa akhraja duhaha. Lalu Allah keluarkan cahayanya, kayak cahaya dua pagi, Pak. Sebelum duha itu muncul, kan kita langit itu dirobek itu dibelah dengan fajar. Oke. Dengan fajar. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang bisa membelah kegelapan langit tersebut? Dibelah sama Allah. Datangnya duha. Bagaimana kalau seandainya Allah tidak munculkan itu duha? Tidak Allah belah tuh langit dalam keadaan gelap terus, kita mungkin nggak bisa berusaha. Ya, kita hidup dalam kegelapan, tidak kenal satu sama lain. Saya kan punya jamaah kan, kapten kapal, Pak, yang suka berlayar di laut kan. Jadi pada saat kalau malam benar-benar gelap. Bahkan kalau dia buka pintunya buka senter, keluar ke lapangan gitu, ke laut. Ke laut. Senter nggak tembus. Senter nggak tembus. Betul gelapnya gelap banget. Kebayang kalau kita Allah nggak bukakan tuh fajar, kita hidup dalam kegelapan. Nggak ada di siaran-siaran seperti itu, nggak ada nih. Bagaimana mau menciptakan teknologi orang nggak bisa lihat? Tidak ada. Bagi orang yang tahu ya langit itu gelap. Tapi sebaliknya bagi orang yang tahu langit itu terang, ya, maka Allah gelapkan malamnya. Pada saat malam tiba-tiba gelap, yang tadinya terang Allah tutup dengan syafaq dulu awalnya. Ya, dengan syafaq, sebelum syafaq baru gelapnya malam. Kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau Allah tidak gantikan siang, selama terang benderang, kita nggak bisa istirahat nih Bapak Ibu sekalian. Karena istirahat yang paling tenang, yang paling nyaman itu di malam hari, di waktu gelap. Ya, Allah jadikan gelap itu bukan seperti pakaian, sakinah, ketenangan. Kenapa? Karena memang hanya gelapnya malam kita buat istirahat dengan tenang.
Kalau nggak ada gelapnya malam, kita nggak bisa istirahat dengan tenang. Siapa yang mengajarkan itu? Dan bagi Allah itu mudah Bapak sekalian untuk membahas. Padahal pertanyaan cuma satu, apakah kami yang sudah menjadi tulang belulang ini akan dihidupkan kembali? Allah jawab banyak jawabannya. Ya, untuk menandakan bahwa tidak layak pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa penciptaan kamu mudah saja, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak susah amat. Ya, baik. Lalu dalam ayat yang lain Allah jadikan malam tempat istirahat, siang untuk bekerja mencari nafkah. Ya, jangan dibalik. Semalam kita bekerja, siang kita istirahat. Tidak normal waktu kita. Tidak akan sempurna istirahat kita. Tidak akan maksimal karya-karya kita. Jangan dibolak-balik. Malam kita kerja, siang kita istirahat. Tidak akan nyaman istirahat kita. Ya, siang. Ya, kalau siang anggap aja tadi siang kan tadinya matahari. Ada siang, tandanya ada matahari. Kebayang kalau nggak ada matahari Bapak sekalian, butuh berapa watt ini cahaya lampu untuk meneranginya, berapa kosnya? Sudahkah kamu bersyukur? Ya kan? Kita satu ruangan saja ini butuh berapa daya listrik, butuh berapa rupiah? Ya, gimana kalau satu rumah? Satu ruangan ini bisa apa? Selama tidak ada tembok yang menghalangnya, cahaya ini bisa tembus keluar. Ya, ada cahaya dihalangi dengan tembok, selesai cahaya itu berhenti di situ. Ya, cahaya matahari seluruh dunia diterangi. Dia matahari yang begitu besar, yang begitu luar biasa, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya. Kata Allah terbit jam sekian, terbit di jam sekian. Gak pernah terlambat sedetik pun, gak pernah. Ya, terbenam jam sekian, terbenam jam sekian. Kamu di porosnya sekian aja ya, jangan lebih 1 milimeter, jangan kurang 1 milimeter, jangan, bahaya. Ya, kalau terlalu jauh sedikit saja, ini bumi ini beku semuanya. Beku semuanya. Atau terlalu ke bawah, semuanya panas, mencair, pada meleleh semuanya. Tidakkah kalian berpikir? Ya, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ayat ini buat siapa Pak kira-kira? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan? Ini ayat ini bukan untuk orang-orang beriman, bukan. Ayat ini untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka lah yang selalu mendustakan ayat Allah, mengingkari nikmat dari Allah. Nikmat mana lagi kamu dustakan, wahai manusia kikir, manusia pelit, manusia munafik? Sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan, masih aja nggak beriman. Ya, kita jangan. Satu ayat sudah cukup, kita udah menambah keimanan, apalagi begitu banyak ayat yang kita ambil pelajaran. Ya, wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan bumi yang tempat orang yang bertanya tadi itu, apakah setelah tulang belulang kami akan dibangkit kembali? Dia nggak sadar, dia hidup di buminya Allah tuh, yang Allah bentangkan setelah penciptaan langit. Dia nggak sadar bahwa dia ngomong di atas bumi yang Allah bentangkan, Allah hamparkan. Dia gak mikir dia, ini bumi ini siapa yang ciptain? Allah kalau menciptakan sesuatu lengkap. Sebelum diciptakan manusia, disiapin dulu buminya, tempatnya, mataharinya, semua dilengkapi itu semua. Gak kayak kita kan? Kita cipta dulu baru yang kurang-kurang baru menyusul gitu ya. Kalau Allah tidak. Makanya gelar Allah itu Badi'us Samawati wal Al-Badi, Maha Pembaharu, Maha Pencipta. Kita nggak bisa dapat gelar Al-Badi, nggak bisa. Ya, mudah-mudahan dalam kisah ini 5 ayat ini menambah kegiruan kita dalam semangat beribadah, beramal, beriman, gitu. Gimana malah meningkat bukan menurun. Ya, tapi ya beda hal kalau hati kita nggak hidup, akal kita mati.
berapa ayat pun kita bahas, tidak akan ada bertambah keimanan, yang bakal makin jauh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, menjaga keimanannya sampai akhir ayat menjelang nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi teringat Ustadz, ada teman dosen juga padahal dia waktu itu, cuman dia agak sekuler ya. Jadi saya merinding. Semua langit dan bumi bertasbih kepadanya. Nah, dia bilang, mana mungkin binatang gimana tasbihnya, tumbuh-tumbuhan gimana tasbihnya, ya kita nggak tahu tasbihnya, tapi padahal di Islam, tapi Al-Quran menyatakan seperti itu. Nah, contoh tadi yang nyambung sama Ustadz, semua taat termasuk tata surya itu matahari, bulan, nggak bisa semenit pun telat, nggak bisa jarak itu berubah geser pun bisa fatal bagi makhluk bumi begitu. Gimana bayangin kalau misalnya matahari lagi bad mood, saya mau nggak mau terbit hari ini, wah itu bisa bahaya, kita bisa mati semua nih Ustaz. Insya Allah nanti saya cantumin bukunya nih, mungkin kalau yang berminat. Tapi yang lagi rame Ustaz, yang lagi viral, tadi saya mau kirim ke Ustaz, cuman masalahnya ini orang nggak pakai hijab. Seorang penyanyi dari Australia, merinding saya, ini emang lagi viral banget nih Ustaz. Dia beragama bukan Islam, saya nggak mau sebut agamanya ya. Dia bukan agama Islam, cuman dia saya cek sosial medianya, memang dia penyanyi begitu. Nggak tahu gimana dia iseng, dia tanya ChatGPT. ChatGPT itu ada semacam kecerdasan buatan atau AI, di mana ChatGPT ini itu kombinasi pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan data besar. Jadi AI ini belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan algoritma Ustaz, yang terus diperbaharui setiap waktu. Teknologi ini meniru kemampuan manusia untuk berpikir. Bahkan diteliti, seandainya ChatGPT ini memiliki IQ-nya itu 300.000 Ustaz. Sedangkan manusia, tadi benar Ustaz tuh, sedangkan manusia IQ tertinggi itu kurang lebih 230. Ini karena orang barat ini kalau ngomong harus pakai data, dan selama ini nggak usah sosial ya, media itu selalu mendiskreditkan agama Islam kan. Nah pas adanya ini, dan yang buat upload itu orang non muslim, ya ini lucu. Jadi dia nanya, apakah Bible itu wahyu Tuhan? ChatGPT-nya bukan. Kalau misalnya memilih, kamu agama apa? Agama Islam, dia bilang. Dia kaget kan? Bisa nggak? Kalau misalnya Islam sama Buddha, Islam. Islam sama Hindu, Islam. Oke, kalau misalnya saya ini ingin bahagia, saya ini ingin hidup ya senanglah di muka bumi tadi, tapi tidak melupakan tentang kepercayaan. Saya baiknya itu pilihnya harus percaya Tuhan, agnostik, apa ateis. Dijawabnya apa? Aku sarankan percaya Tuhan, agama Islam. Dia kaget lagi ya kan. Ini saya nggak tahu nih, saya masih ikutin ini, mudah-mudahan ini orang dapat hidayah. Karena semua jawaban dari artificial intelligence ini sendiri, padahal yang buat juga bukan orang, kayaknya sih setahu saya bukan orang Islam yang buatnya, non muslim ya, semua pakai data. Tapi semua jawaban semua jawabannya menuju ke Islam. Bahkan dia bilang, seandainya kamu manusia, apakah kamu bersyahadat? Mau, dia bilang. Kamu mau syahadat sekarang? Syahadat Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, itu ChatGPT yang ngomong gitu. Yang mudah-mudahan ini menjadi menjadi ya, selain itibar tadi kita bahas tentang itibar, menjadi renungan orang-orang non muslim. Fabi aya ila rabbikum tukadiban, ya kan. Ini salah satu fabi aya ila rabbikum nih. Apa kamu masih mendustakan ya nikmat-nikmat? Ini salah satu nikmat nih. Nggak mungkin kalau orang Islam yang ngomong, ini bisa rekayasa nih, tapi ini ChatGPT, mesin pintar yang ngomong, buatan manusia sendiri. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu nanti kayaknya saya masukin ke sini, bagus nih, sesuai sama tema kita. Kejadian mengejutkan dialami oleh penyanyi asal Australia ini ketika dia bertanya kepada ChatGPT tentang bagaimana agar hidup bahagia. Hey ChatGPT, I have a question.
How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun, but also have a sense of purpose and fulfillment. Can you please tell me in one sentence, and you must pick one way? Please help me. If I had to pick one way, I would suggest believing in God through Islam, as it provides a fulfilling balance of happiness, purpose, and the hope for an eternal afterlife. Wow, my mind is actually blown right now. Mendengar jawaban dari ChatGPT, wanita ini semakin penasaran dengan keyakinan yang dianutnya. Ia pun memberanikan diri untuk menanyakan kebenaran agama Kristen kepada ChatGPT. Jawaban kali ini membuatnya semakin heran dan penuh takjub. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes, Do you think Jesus is a god or a prophet? prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes, Do you think the Bible is the word of God? partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes, Does this mean you would pick Islam over Christianity? yes, Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam, What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes, My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? PT. So, you know how you said if you were human, you'd take the Shahada? yes. I've mentioned that if I were human, I would take the Shahada. What are your thoughts on that now? Why would you take the Shahada? I would take the Shahada because it symbolizes a profound commitment to the belief in one God and acknowledges the guidance of Prophet Muhammad. It represents clarity, purpose, and a connection to a larger spiritual truth. Okay, would you like to say the Shahada now? Yes. Alright, go ahead. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh my god, ChatGPT, you just became a Muslim. Thank you. I appreciate the gesture. Oh my god. Perlu diketahui, kecerdasan buatan AI terwujud melalui kombinasi pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan data besar. AI belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan algoritma yang terus diperbaiki seiring waktu. Teknologi ini meniru kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan beradaptasi. Bahkan menurut beberapa sumber, jika AI adalah manusia, maka nilai IQ-nya adalah 300.000 atau lebih, dibandingkan manusia, yang nilai IQ-nya paling tinggi, hanya 230 saja. Jadi, jawaban yang diterima wanita ini adalah hasil dari intelektualitas tingkat tinggi. Dan semoga saja, setelah mendapat hidayah seperti ini, wanita ini akan segera menjemput hidayah yang sudah di depan matanya. Surat 10:101 Pak, surat Yunus. Oh ya, surat Yunus ya tentang 101. Musa dengan Fir'aun ya. Kalau 100-nya itu Fir'aun bersahadat ya Ustaz. Berapa? Surat Yunus ayat 101. Yunus itu surat 10 ya. Yunus surat 10 ayat 1. Yunus ayat 1. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, alhamdulillah. Jadi Allah udah ngasih tanda apapun, udah dikasih peringatan sama Rasul apapun, kalau udah tertutup hatinya nggak bakal beriman ya. Iya. Ini tantangan juga bagi orang-orang yang ngakunya IQ-nya tinggi tadi. Ya silakan perhatikan apa saja yang di langit. Perhatikan, renungkan apa yang bisa kamu pelajari. Silakan teliti. Ada seorang astronot, Pak. Seorang astronot dia beriman. Dia bersahadat karena mendengar ayat. Iya. Hanya gara-gara semakin tinggi kita semakin sulit bernafas. Iya betul. Jadi seorang astronot dia tinggi ke bulan kan dia. Iya. Dia menyaksikan emang sulit bernafas. Itu hanya Al-Quran yang ngomong begitu. Satu ayat saja dia beriman. Wah ini seru nih Ustadz nih. Saya juga lagi ya udah beberapa tahun lalu juga membahas tentang
fenomena-fenomena alam. Jadi orang yang masuk Islam itu kebanyakan orang yang berilmu gitu, Ustaz. Ya. Bahkan ada orang penyelam, nanti saya latih lagi dia penyelam, dia masuk bagian dalam gitu, dia menemukan ada laut di dalam laut. Terus dia bertanya kepada salah satunya kepada orang Muslim. Seingat saya itu, terus si orang Muslim itu memberikan Quran surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Ar-Rahman tuh 55 ya. Ya, 55 ayat ini dia. Ayat ke-19 Ustaz. Dia jawab waktu dia bilang, "Tahu nggak, saya menemukan ada laut di dalam laut." Dia bilang, jadi emang dia zatnya berbeda itu laut. Dan laut tidak gimana sih air di dalam air gitu Ustaz, tapi dia nggak bercampur, dia bilang. Nggak bercampur. Dia bilang begini, "Oh, itu Maharaja al-Bahrani Yaltaqiyan," katanya. Bainahuma barjaul layabgian. Hah, dia kaget gitu ya kan. Lalu ada lagi seorang ahli nuron, ahli otak gitu ya kan, di mana seluruh bagian tubuh manusia itu harus dilalui oleh darah. Tapi salah satu-satunya darah yang tidak dilalui itu adalah otak. Padahal otak itu kan penting. Bagaimana caranya agar darah bisa melalui otak? Salah satunya sujud gitu. Ya. Dan nggak boleh lama-lama, maksudnya darah di otak itu nggak boleh terlalu lama, bahaya, bisa secara medis bisa bahaya. Dan sujud kan kita nggak terlalu lama itu. Nah itu masuk Islam gitu. Lalu ditemukannya di Selat Gibraltar itu juga pertemuan antara dua air laut yang Iya. nggak pernah bercampur ya. Itu udah tanda semua itu. Kayak kemungkinan bener ya, nanti di akhir zaman itu Islam bakal menguasai dunia ya. Pernah ditanya ini Ustadz, Presiden Libya, mantan Presiden Libya. Padahal saya juga emang sih tidak semuanya sempurna ya, kecuali Rasulullah jadi pemimpin. Kan Presiden Libya akhirnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Walaupun akhirnya rakyat juga kenapa ya dibunuhnya? Setelah dibunuh kan sengsara nih orang-orang Libya. Dia bilang Islam akan menguasai dunia tanpa peperangan, tanpa bom, dengan cara apa? Beranak pinak. Jadi banyak ya gitu ya kan. Sekarang nih Ustadz nih, di Jepang itu populasi penduduk Jepang itu menurun karena orangnya malas, ngapain depopulasi sih nikah gitu ya kan, kan repot gitu kalau nikah ya kan, ngurus anak gitu ya kan. Ya udah kita nikah sama boneka aja, itu banyak tuh gitu. Terus akhirnya populasinya menurun. Sama pemerintahnya dikasih hadiah kalau mau nikah gitu Ustaz. Nah akhirnya kan ya mau nggak mau kan, kalau misalnya penduduk itu tidak memiliki rasionya itu kalau nggak salah, di mana orang tua itu kan kan ayah ibu 2, minimal harus 2 juga anaknya biar menggantikan generasi berikutnya. Yang paling bagus itu rasionya 3, jadi lebih 1 minimal ya, begitu ya kan. Kalau kita kan banyak anak banyak berkah gitu. Dan kata si Presiden Libya tadi, Islam akan menguasai dunia salah satunya dengan itu tadi, ikuti sunnah Rasul, banyakin anak. Betul. Memang dan awalnya anak saya berat. anak saya 6 Pak. Iya. Dari 1 istri. Apalagi kalau 4 istri. Iya 24. Iya. Oke, mungkin begitu dulu Ustadz. Ini kita bahas di lain waktu, alhamdulillah nih. Insyaallah. Saya senang ya, mudah-mudahan juga ya termasuk saya ya, teman-teman juga bisa mengambil pelajaran atau iktibar dari kajian kita kali ini. Nah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah surat 17 surat Al-Isra ayat 29, wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar itu datangnya dari Allah, termasuk tanda-tanda
tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Dan barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tadi kan disebut fabi ayali rabbikum atukadiban. Nah, ini bagi orang-orang yang kafir untuk berpikir gitu. Kalian lebih menggunakan akal daripada yang bukan akal. Oke, tapi itu semua ada masa berlakunya, ada expired date-nya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan hati-hati sebelum kita meninggal, kita sudah, kalau bisa sudah bersahadat ya. Orang Islam juga terus merevisi sahadatnya supaya kita tetap menjalankan perintahnya. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita termasuk anak al-fakir, dan hisablah sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala dengan berlipat-lipat ganda dengan kemaharannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tetap dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. لا